Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Yasdadi di channel Hang Tekno. Pada video ini adalah bagaimana cara menggunakan sistem informasi izin online, yang mana ini adalah request dari salah satu teman saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan itu prosedur untuk sistem surat izin ini. Dia ada 3 surat yang diproses, yaitu surat izin tidak masuk kantor, surat izin keluar kantor, dan surat tugas. Jadi di sini saya beri aja namanya yaitu surat izin online. Bagaimana cara menggunakannya adalah sebagai berikut, yang mana nanti akan saya berikan username dan password yang sudah ditentukan. Pada contoh di sini saya akan menggunakan username pegawai. Di sini dulu. Di sini saya sudah bikin sebuah user pegawai, lalu masukin passwordnya. Nah, di sini terlihat cuman beberapa menu, yaitu ada dashboard. Pada sisi kiri ada dashboard, ada surat izin dan surat tugas. Nah, di sini ada profil. Di sini kita bisa merubah profil, password, dan yang lain, atau mengganti foto. Di sini saya coba ganti foto dulu. Di sini saya ganti aja foto. Cara proses penggantian foto di sini. Oke, kita pakai aja foto yang ini, lalu kita update. Nah, otomatis nih fotonya sudah berganti. Lalu untuk bagaimana cara melakukan proses surat izinnya adalah surat izin. Di sini ada surat izin. Jadi di sini saya akan melakukan penambahan. Di sini ada 2 jenis surat izin. Yang pertama adalah surat izin tidak masuk kantor dan surat izin keluar kantor. Di sini saya akan bikin surat izin keluar kantor. Itu ditentukan pada tarikh sekarang atau besok. Di sini saya akan izin keluar kantor pada tanggal 31 Maret dengan alasan melakukan konsultasi dengan dokter. Nah, seperti itu. Lalu kita klik create. Nah, otomatis di sini dia akan menjadi surat izin keluar kantor yang baru. Nah, di sini karena belum diketahui oleh pimpinan, di sini adalah log, dan di sini kita masih bisa melakukan pengeditan. Nah, bagaimana cara untuk di sini prosesnya sudah siap. Lalu di sini kita akan masuk kepada pimpinan untuk melakukan ACC dari surat izin keluar kantor tersebut. Karena di sini tombol printnya sudah belum bisa diklik, itu dikarenakan belum di ACC oleh pimpinan. Nah, di sini kita akan masuk dulu kepada menu pimpinan. Nah, di pimpinan di sini saya bikin pimpinan password. Nah, di sini sudah ada di menu pimpinan. Di sini adalah di menu pimpinan. Di menu pimpinan ini si pimpinan dia akan melihat seluruh surat izin dari seluruh pegawai. Nah, ini adalah surat izin terbaru dari Budi Gunawan. Nah, di sini si pimpinan akan melakukan pengecekan apakah surat itu diterima atau ditolak. Pada contoh kasus di sini, si pimpinan akan menerima proses surat tersebut. Nah, di sini akan diketahui siapa yang meng-ACC surat izin tersebut. Di sini kebetulan pimpinannya adalah Fauzi Isra SH MH, Ketua Pengadilan Negeri
pada tanggal 30 Maret 2021 dengan NIP-nya yang ini. Nah, setelah di ACC oleh pimpinan, si pegawai sendiri itu dia bisa melakukan cetak surat izin tersebut. Kita masuk lagi kepada pegawai. Nah, si pegawai sendiri otomatis di sini dia akan ada tombol cetak. Nah, di sini dia akan kelihatan tanggal berapa di ACC oleh pimpinan tersebut. Nah, di sini si pegawai hanya tinggal melakukan cetak. Di sini saya taruh aja di sini aja. Surat izin di dokumen. Nah, di sini akan otomatis akan mendownload surat izin yang sudah di ACC di pimpinan tersebut. Nah, di sini surat izinnya akan berbunyi seperti ini. Untuk format surat izin ini bisa di custom atau sesuai dengan permintaan. Jika ada perubahan atau permintaan yang lain, ini bisa kita custom. Nah, itu untuk surat izin. Dan untuk surat izin tidak masuk kantor itu hampir sama, cuma di sininya berbeda. Surat izin keluar kantor otomatis nanti di sini adalah surat izin tidak masuk kantor. Kalau kita lihat di sini contohnya, ini kita bisa download. Di sini datanya baru tidak masuk kantor seperti itu. Lalu untuk surat tugas, yaitu si pegawai itu dapat melakukan request surat tugas. Pada contoh di sini adalah nomor surat tugasnya. Di sini kita akan berikan, saya akan ambil ini ada. Nah, di sini kita ambil salah satu contoh surat tugas saja. Nomor surat tugasnya ini dimasukkan sesuai dengan nomor tugas yang sudah diberikan W3 UTU 10 KP. Di sini untuk nomor, di sini saya bebas. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Nah, ini surat tugasnya kapan surat tugas tersebut dilakukan. Ya, di sini mungkin surat tugas ini untuk pada tanggal 2 April. Nah, ini tujuan surat tugasnya adalah di sini kita bisa melakukan tujuan dari surat tugas tersebut, melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Padang pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 di kantor Pengadilan Negeri Padang Panjang, dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Kota Baru kelas 2. Nah, ini untuk tujuan. Nah, setelah surat ditambahkan, di sini si pegawai bisa menambahkan beberapa staf, mungkin pegawai yang akan ikut di dalam surat tugas tersebut. Nah, di sini pertama itu pegawai akan menginputkan diri dia sendiri dulu, mungkin jabatannya. Lalu di sini pada contohnya saja di sini, lalu mungkin di sini
Di sini kita pengadilannya 2. Kita akan ganti dulu. Bentar, saya ganti dulu jabatannya. Nah, di sini sudah saya ganti. Lalu untuk hari di sini saya ganti dulu. Nah, di sini sudah ada 3 pegawai yang akan ditugaskan pada surat tugas tersebut. Nah, di sini melakukan koordinator. Nah, jika sudah, ini bisa dihapus lagi siapa-siapa saja pegawai yang akan melakukan surat yang akan ikut ke dalam surat tugas tersebut. Jika sudah, di sini pegawai akan menunggu ACC dari si pimpinan. Nah, di sini kita akan login lagi kepada pimpinan. Di pimpinan. Nah, di pimpinan sendiri dia akan melihat di sini ada nama surat tugas baru, itu bisa dia lihat dulu. Nah, setelah dia lihat di sini si pimpinan bisa menghapus orang yang sudah diajukan atau menambah orang yang sudah diajukan. Di sini akan ada muncul 3 tombol, yaitu ACC surat tugas atau tolak surat tugas. Di sini akan di ACC surat tugas. Nah, di sini kelihatan surat tugas di ACC. Setelah surat tugas ini di ACC, otomatis itu tidak akan bisa diedit atau ditambah lagi pegawai yang akan ikut dalam surat tugas tersebut. Di sini si pimpinan bisa cetak langsung surat tugasnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nanti surat tugasnya. Atau bisa juga nanti dicetak langsung oleh si pegawai tersebut. Kita masuk lagi ke pegawai. Nah, si pegawai sendiri itu dia juga tidak akan bisa nambah lagi, lalu dia akan bakalan bisa mencetak surat tugas tersebut. Karena ini bakalan menggunakan kop surat, maka di sini saya bakalan kosongkan. Oke, untuk sisi dari si user itu sudah tidak terlalu banyak proses. Kita akan masuk ke pimpinan, pada menu pimpinan. Pada menu pimpinan sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini dia bisa ACC surat dan menolak surat. Lalu di sini bakalan ada master data, itu pangkat, lalu golongan, lalu jabatan. Nah, di jabatan ini bisa ditambah dan dikurangi. Lalu untuk konfigurasi surat itu ada menimbang dan dasar. Ini akan kita sesuaikan sesuai dari permintaan atau request dari si konsumen. Nah, di sini ada dasar dan ada menimbang. Jadi si user akan otomatis akan melakukan perubahan, mungkin ada perubahan dari surat tersebut. Nah, dari hal tersebut di sini dia ada beberapa aktor. Di sini saya bikin beberapa aktor, yaitu ada aktor admin dan levelnya admin, lalu levelnya pimpinan, lalu levelnya staff. Pimpinan dia bisa menerima dan ACC surat atau menolak surat. Dan begitu juga admin dia cuma penambahnya, dia bisa melakukan pengolahan pengguna user yang akan daftar atau pegawai-pegawai yang akan didaftarkan ke dalam sistem tersebut. Oke, karena ini sistemnya baru versi 1.23, mungkin akan ada pengembangan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan, dan seiring berjalan kemungkinan itu akan ada penambahan fitur baru. Oke, sekian dulu untuk review atau demo sistem surat izin online dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar. Jika saya ada
kesalahan penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.